Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan yang kami dapat ceritanya dari seorang narasumber bernama Ibu Suminah, berusia 50 tahun. Dan Ibu Suminah ini menceritakan keponakannya yang terjadi di saat keponakannya bernama Laras berusia 15 tahun. Dan cerita ini kami akan beri judul Seorang Gadis yang Berteman dengan Kuntilanak. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Pemirsa, Ibu Suminah mempunyai seorang keponakan yang bernama Laras. Waktu itu di usia 16 tahun, Laras itu ditinggalkan kedua orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, di situ pemirsa, Laras mungkin sangat shock sekali, sangat trauma sekali dengan kejadian yang dialaminya, di mana beliau mau tidak mau harus rela ditinggalkan kedua orang tuanya secara tragis, secara mendadak. Padahal Laras adalah anak satu-satunya dari orang tuanya. Laras sangat disayangi, Laras sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Namun saat kedua orang tuanya tersebut melakukan perjalanan ke salah satu tempat atau berkunjung ke saudaranya, kedua orang tuanya itu mengalami kecelakaan di jalanan raya dan meninggal saat itu juga. Di usia 16 tahun, di mana seorang gadis itu butuh perlindungan dari orang tua, butuh pendamping yaitu orang tua. Namun saat itu Laras kehilangan dua orang tua sekaligus, kedua orang tuanya sekaligus, dan Laras harus menerima kepahitan, kesedihan, sekaligus musibah yang harus dihadapinya. Sementara Laras sendiri sudah tidak punya nenek, baik dari ibunya ataupun dari bapaknya sendiri, karena memang nenek dan kakek mereka itu, kakek dan nenek Laras itu memang sudah meninggal dunia, sehingga Laras setelah ditinggalkan kedua orang tuanya, Laras hidup sendirian. Namun alhamdulillahnya Laras dekat dengan yang namanya bibinya, yaitu Ibu Suminah, narasumber yang menceritakan kisah nyata ini kepada kami. Ibu Suminah sangat menyayangi Laras, sangat perhatian sama Laras, karena memang Ibu Suminah sudah menganggap Laras itu adalah anak sendiri setelah orang tua Laras meninggal dunia. Nah pemirsa, setelah kejadian itu mungkin mental Laras tidak kuat atau tidak stabil. Di situ Laras mulai berubah sifat atau sikap pemirsa. Jadi Laras itu setelah ditinggalkan kedua orang tuanya jadi lebih pendiam, jarang berbicara, bahkan makin kesini Laras diam di kamar dan jarang keluar dari rumah. Jadi Ibu Suminah sudah mulai khawatir dengan perubahan yang dialami Laras. Yang biasanya Laras itu ceria jika masih ada orang tuanya, Laras itu sangat ceria sekali, jarang sekali mengeluh, jarang sekali merenung. Dia lebih suka bercanda, lebih suka bernyanyi, dan dia itu termasuk gadis yang sangat supel dalam pergaulan. Namun setelah kejadian itu sifat Laras berubah 80%.
Dan lalu Ibu Suminah pun mencoba menasehati Laras, mencoba memberi saran kepada Laras untuk rela atau ikhlas menghadapi semua ini. Namun Laras semakin kesini justru semakin berubah sifatnya. Namun Laras masih suka atau lebih memilih mengurung diri di dalam kamar, jarang keluar dari kamar. Bahkan semakin kesini, makan pun Ibu Suminah mengantarkannya ke dalam kamar. Karena memang Laras jarang sekali keluar dari kamar atau apalagi keluar dari rumah. Bahkan mandi pun sudah sangat jarang. Di situ Ibu Suminah merasa khawatir dengan perubahan sikap Laras. Namun apa boleh buat, meskipun Laras mau dibawa diobati, namun Larasnya tetap tidak mau, bahkan keluar kamar pun selalu menolak. Nah pemirsa, pada suatu malam sekitar jam 1 dini hari, saat itu Ibu Suminah sedang tidur dengan suaminya dan anak-anaknya. Tiba-tiba Ibu Suminah dikejutkan dengan suara orang menyanyi. Di situ Ibu Suminah terbangun mencoba mendengarkan, ternyata suara nyanyian itu atau senandung itu berasal dari kamarnya Laras. Di situ Ibu Suminah tidak heran karena memang di saat Laras belum seperti itu, Laras memang suka bernyanyi, suka bersenandung. Namun yang anehnya pada malam hari itu yang didengar Ibu Suminah itu nyanyiannya bukan nyanyian yang biasa Laras nyanyikan, yang biasa Laras bawakan, namun yang didengar Ibu Suminah itu nyanyian itu adalah nyanyian Jawa. Makanya Ibu Suminah merasa aneh dengan apa yang didengarnya, karena tidak mungkin Laras menyanyikan lagu Jawa yang tidak pernah sekali Ibu Suminah dengar kalau Laras bersenandung atau menyanyi lagu Jawa. Di situ Ibu Suminah mencoba mengintip ke dalam kamar dan ternyata pemirsa, di situ Ibu Suminah sangat merinding melihat apa yang dilihatnya. Ternyata Laras sedang bernyanyi atau bersenandung sambil menari di dalam kamar dengan gerakan-gerakan yang sangat di luar logika. Karena saat itu memang Laras meskipun suka menyanyi tapi jarang sekali yang namanya sambil menari, karena memang Laras tidak punya bakat menari kecuali menyanyi. Saat Ibu Suminah mencoba masuk membuka pintu kamar Laras, Ibu Suminah mengintip dari pintu yang terbuka sedikit, namun yang anehnya di situ Laras tidak merasa terganggu oleh kehadiran Ibu Suminah. Jadi Laras itu terus bersenandung sambil menari tanpa menghiraukan kehadiran dari Ibu Suminah yang sedang memperhatikan dari tadi. Nah di situ Ibu Suminah mulai merasakan merinding bulu kuduknya, karena Ibu Suminah menganggap itu tidak wajar, itu tidak normal, tidak mungkin Laras tidak melihat keberadaan Ibu Suminah yang dari tadi berdiri di depan pintu. Halo. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba Laras menghentikan senandung dan tariannya, lalu kembali tertidur, kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur, dan Ibu Suminah pun keluar dari kamar Laras dan kembali tidur ke kamarnya. Kejadian itu bukan cuma malam itu saja pemirsa, ternyata malam-malam berikutnya pun Laras selalu melakukan hal itu, yaitu bersenandung lagu Jawa sambil menari layaknya seorang penari ludruk. Jadi hampir setiap malam Ibu Suminah menyaksikan kejadian itu. Meskipun keesokan harinya Ibu Suminah bertanya kepada Laras, namun Laras tidak pernah menjawab, tidak pernah menceritakan, dan tidak pernah berbicara sama sekali kepada Ibu Suminah.
Nah, pemirsa, di malam berikutnya Ibu Suminah kembali dikejutkan di saat Ibu Suminah sedang tidur, dikejutkan dengan suara perbincangan atau orang yang sedang berbincang-bincang, dan sumber suara itu berasal dari kamarnya Laras. Di situ Ibu Suminah merasa heran dan kembali terbangun mencoba mengintip ke arah kamarnya Laras. Ibu Suminah berdiri di balik pintu, mendengarkan Laras sedang bercakap-cakap dengan seseorang perempuan. Namun di situ Ibu Suminah merasa kaget. Siapakah orang yang sedang berbincang-bincang atau bercerita dengan Laras? Ibu Suminah semakin jelas mendengar perbincangan Laras dengan perempuan. Namun yang anehnya, perbincangan tersebut Ibu Suminah tidak mengerti sama sekali karena Laras serta lawan bicaranya itu menggunakan bahasa Jawa yang sangat kental sekali atau medok sekali. Di situ Ibu Suminah tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan tersebut. Dan di situ Ibu Suminah merasa heran, merasa kaget dan penasaran, lalu mencoba membuka pintu kamar Laras tersebut karena ingin tahu Laras berbincang-bincang dengan siapa. Namun yang anehnya, pemirsa, saat Ibu Suminah membuka pintu, ternyata Laras sedang duduk sendirian sambil menundukkan kepala dan bersender ke tembok kamar tersebut. Di situ Laras memang sedang berbincang-bincang, namun saat Ibu Suminah membuka pintu, si lawan bicaranya yang perempuan itu tidak ada, dan justru Ibu Suminah melihat Laras masih tetap berbincang-bincang, namun lawan bicaranya sudah tidak terdengar lagi oleh Ibu Suminah. Di situ Ibu Suminah mencoba mendekati Laras, menyadarkan Laras dan bertanya, Laras berbicara dengan siapa? Di situ Laras hanya tersenyum, terus dia tertawa cekikikan. Nah, di situ Ibu Suminah merasa sangat takut, keluar dari kamar dan membangunkan suaminya. Dan saat suaminya bangun untuk melihat kejadian tersebut ke kamar Laras, tiba-tiba Laras sudah tertidur lagi. Laras sudah merebahkan tubuhnya lagi dengan menelungkupkan selimut ke sekujur tubuhnya. Karena kejadian itu bukan cuma satu kali, akhirnya Ibu Suminah dan suaminya bersepakat untuk mencari atau memanggil seorang ustadz yang memang ahli di bidang tersebut. Namun yang anehnya, setiap Bapak Ustadz datang ke rumah Ibu Suminah untuk mencoba mengobati Laras, di situ Laras sudah tidak ada dan ternyata Laras itu sudah keluar dari jendela, entah pergi kemana. Jadi kedatangan Ustadz tersebut biasanya malam hari, namun setiap Bapak Ustadz tersebut datang, Laras sudah tidak ada di kamar, keluar dari kamarnya, sehingga hampir 5 kali kedatangan Bapak Ustadz belum pernah bertemu dengan Laras di rumahnya Ibu Suminah tersebut. Namun alhamdulillahnya si Bapak Ustadz yang berniat mengobati Laras tidak pernah bosan, tidak pernah kapok untuk terus datang ke rumahnya Ibu Suminah untuk mengobati Laras. Nah, pemirsa, di malam berikutnya Bapak Ustadz datang lagi, dan kali itu datangnya sekitar jam 11 malam. Sengaja datang jam 11 malam supaya Laras sudah berada di kamarnya. Karena selama ini keluarnya Laras itu tidak pernah diketahui jam berapa keluar dari jendela, dan Ibu Suminah serta suaminya tidak pernah tahu Laras itu sebenarnya pergi kemana kalau malam hari. Nah, jadi saat itu Bapak Ustadz itu datang jam 11 malam sengaja supaya Laras sudah berada di kamarnya. Namun lagi-lagi saat Suminah dan suaminya serta Bapak Ustadz tersebut masuk ke kamar Laras, ternyata memang Laras sudah tidak ada di kamarnya lagi dan jendelanya sudah terbuka, berarti Laras
sudah keluar dari jendela seolah tahu kalau Bapak Ustadz yang akan mengobatinya itu akan datang. Nah, setelah melihat itu, Laras tidak ada di kamar, akhirnya Pak Ustadz berinisiatif untuk tidak putus asa begitu saja dan langsung mengajak Ibu Suminah serta suaminya untuk mencari Laras ke tempat-tempat yang sunyi, karena biasanya, kata Pak Ustadz, biasanya orang yang sudah kerasukan seperti itu pasti mendatangi tempat-tempat yang sunyi. Nah, kebetulan pemirsa, Ibu Suminah itu rumahnya itu hampir berdekatan dengan hutan, dengan perkebunan, dan juga berdekatan dengan sungai yang tidak terlalu besar. Nah, di situ Pak Ustadz, Ibu Suminah, dan suaminya itu keluar membawa senter, mencoba mengendap-endap, mencari ke setiap area yang termasuk angker atau ke area yang termasuk sunyi. Di situ setelah beberapa lama mereka mencari, akhirnya Ibu Suminah mendengar senandung dari Laras. Di situ Ibu Suminah merasa senang sekali karena senandung itu pasti Laras yang melakukannya, meskipun memang suaranya tidak seperti suara Laras kalau sedang bernyanyi. Nah, di situ Ibu Suminah semakin mendekat dengan Bapak Ustadz, juga suaminya itu semakin mendekati area atau sumber suara senandung Laras tersebut, dan akhirnya Ibu Suminah dari kejauhan melihat Laras sedang mandi di salah satu sungai atau aliran sungai kecil. Di situ Laras sedang mandi, dan yang anehnya Ibu Suminah melihat ada sesuatu makhluk yang berada di dekat Laras. Dan Bapak Ustadz pun melihat apa yang dilihat Ibu Suminah, dan ternyata memang Pak Ustadz pun melihat Laras sedang mandi di sungai dengan menggunakan baju, dan di situ Bapak Ustadz pun melihat ada sosok penampakan yang ada di dekat tubuhnya Laras. Melihat kejadian itu, lalu Pak Ustadz meminta Ibu Suminah dan suaminya untuk membacakan beberapa ayat, guna tujuannya untuk mengunci si makhluk yang berada dekat dengan Laras supaya tidak lari. Nah, di situ mereka pun langsung melakukan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dipimpin oleh Bapak Ustadz tersebut. Dan setelah melakukan itu, lalu Bapak Ustadz, Ibu Suminah, dan suaminya itu turun mendekat ke lokasi di mana Laras sedang mandi. Semakin dekat mereka ke lokasi Laras yang sedang mandi, Ibu Suminah merasa tidak kuat dengan melihat penampakan yang berada di dekat Laras. Di situ awalnya Ibu Suminah tidak akan ikut mendekati lokasi tersebut karena memang Ibu Suminah sangat takut sekali dengan apa yang dilihatnya, yaitu sosok kuntilanak yang sedang berada atau mendekap tubuh dari Laras tersebut. Yang lebih menyeramkan lagi, di saat mereka bertiga mendekati lokasi tersebut, si sosok kuntilanak itu menyeringai seolah marah dan matanya seperti mengeluarkan warna merah. Namun di situ Pak Ustadz terus berjalan di depan untuk mendekati si sosok tersebut, dan di situ Pak Ustadz melakukan meditasi atau membacakan ayat-ayat atau mantra-mantra
dari mulutnya. Nah, di situ si sosok kuntilanak itu seperti menjerit-jerit, seperti meronta-ronta, namun mungkin akan terbang atau akan menghilang, namun tidak mampu. Di situ si Bapak Ustadz turun ke sungai tersebut mengambil laras, dan di situ Bapak Ustadz seperti memukulkan tasbih ke arah si kuntilanak tersebut. Nah, di situ setelah memukulkan si tasbih ke sosok kuntilanak tersebut, Bapak Ustadz itu seperti berbicara dengan si sosok kuntilanak tersebut. Nah, di situ tidak berapa lama akhirnya si sosok kuntilanak itu pun menghilang seperti asap, dan langsung Bapak Ustadz itu membawa laras naik ke darat atau ke tepian sungai tersebut. Lalu laras pun dibawa ke tepian sungai, namun saat sudah nyampai ke tepian sungai, tiba-tiba tubuh laras ambruk, lemah seperti tidak berdaya. Nah, di situ Bapak Ustadz serta suaminya Suminah pun membopong laras, membawa laras ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, Suminah sangat kaget sekali melihat perubahan terhadap laras. Wajah laras seperti pucat pasi, seperti yang tidak bernyawa, dan yang anehnya lagi melihat kuku-kuku laras yang sangat panjang, karena memang kondisi laras tidak terurus sehingga Ibu Suminah, suaminya, dan Bapak Ustadz sangat heran sekali melihat apa yang dilihatnya. Rambutnya sangat panjang dan gimbal, kuku tangan dan kakinya pun sudah memanjang, dan Bapak Ustadz mengatakan memang laras ini didekati sosok kuntilanak atau ditempeli sosok kuntilanak yang akan merusak jiwa serta pikiran laras. Untungnya Ibu Suminah dan suaminya cepat meminta pertolongan kepada Bapak Ustadz tersebut, karena kata Bapak Ustadz, andaikan saja kejadian ini berlalu-larut didiamkan, mungkin laras akan ikut dengan sosok si kuntilanak tersebut. Alhamdulillahnya laras masih bisa diselamatkan, masih bisa sembuh, meskipun memang waktu penyembuhannya cukup lama sekali. Itu pun diurus atau tetap dipantau oleh Bapak Ustadz tersebut. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami laras yang diceritakan oleh bibinya sendiri, yaitu Ibu Suminah nama samaran. Dan sekarang alhamdulillah laras sudah sembuh, sudah berumah tangga, dan sudah punya 1 orang anak. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami laras. Semoga pemirsa mengerti dengan ceritanya, karena mohon maaf kami menceritakannya terbata-bata dan tidak rapi. Namun semua ini kami ceritakan nyata dari narasumber tersebut. Jadi pemirsa, si sosok kuntilanak itu nempel atau mengganggu laras itu hampir 1,5 tahun. Jadi wajar kalau rambutnya laras sudah panjang dan gimbal. Wajar kalau kuku tangan dan kakinya juga sudah panjang, karena memang selama 1,5 tahun itu laras tidak berbicara dengan siapapun, tidak berkomunikasi dengan siapapun, apalagi dengan Ibu Minah dan juga suaminya, sehingga Ibu Minah dan suaminya itu tidak bisa melihat kondisi laras di saat mengurung diri di dalam kamar selama 1,5 tahun. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata yang kami ceritakan, karena ini benar-benar kisah nyata, nama dan tempat juga kami samarkan.
Selamat bertemu kembali atau di episode atau di video-video kisah nyata berikutnya. Mudah-mudahan kami dipermudah untuk mendapatkan kisah nyata dari berbagai narasumber. Dan buat siapapun yang selalu mendukung serta mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, perlu diketahui, saya mendapatkan kisah nyata ini tidak semudah yang dibayangkan pemirsa, karena kami harus mendatangi orang tersebut ke suatu daerah atau ke tempat-tempat lain, dan kami bertanya terlebih dahulu, mendengarkan kisah nyatanya. Namun setiap narasumber yang akan kami videokan tetap tidak mau, karena memang mungkin malu atau bagaimana, jadi jarang ada yang mau menceritakannya langsung. Jadi kami hanya mendengarkan kisahnya secara detail, langsung kami ceritakan buat pemirsa semua. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.